Shalom saudara, saya ingin sharing tentang bagaimana kita orang percaya bisa mengatasi yang namanya amarah. Hanya dalam waktu 6 detik saja. Mari kita lihat saudara, apa artinya kemarahan. Orang itu marah karena ada satu perasaan yang tidak nyaman, tidak senang. Mungkin dihina, diperlakukan tidak sepantasnya dan sebagainya. Dia seorang pimpinan tapi bawahannya mungkin melakukan sesuatu yang tidak pantas. Seorang istri dia marah karena suaminya sering kalau ngomong nggak jelas, ngomongnya cuma ya. Seorang anak mungkin juga diperlakukan dengan tidak penuh kasih sayang, dia mengalami kemarahan. Saya menemukan ada banyak kasus orang-orang yang punya reason, ya, punya alasan untuk marah karena memang kemarahan itu dipicu karena ada perlakuan yang dia rasa ini tidak benar, ini sesuatu yang salah. Saudara, sebenarnya kalau kita bicara tentang kemarahan, kita baca dalam Alkitab, Tuhan juga marah. Tapi ini yang disebut dengan divine anger. Suatu kemarahan demi kebaikan. Kemarahan yang positif. Kalau orang tua marah kepada anak, karena orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang baik, menjadi orang yang lebih baik. Kemarahan untuk demi kebenaran, tidak selfish, tidak ada kebencian, ya, dan dapat mengendalikan yang namanya kemarahan itu. Bahkan kemarahan seperti ini mempererat yang namanya hubungan, membuat orang lebih intim lagi, membuat orang jadi lebih akrab lagi, karena ada satu tujuan yang mulia di balik kemarahan ini. Ini seperti Tuhan tadi saya katakan marah kepada umatnya. Ini seperti kayak orang tua marah kepada anaknya yang tidak disiplin. Tapi ada kemarahan manusiawi, ini kemarahan kedagingan. Ini kemarahan karena pelampiasan emosi, dendam, kepahitan, kebencian, bahkan seringkali di luar kendali. Makanya kita menemukan ada banyak kasus KDRT. Sudah tahu kasus KDRT itu adalah kasus yang paling banyak terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan, ya, sikap yang menyakiti itu banyak terjadi dalam rumah tangga. Orang berpikir pasti di jalanan, orang berkata, oh, geng antar motor yang sering tawuran itu membuat orang terluka. Tapi ternyata dalam rumah tangga banyak terjadi. Ini kemarahan yang disebut kemarahan berdosa, kemarahan kedagingan, sebabnya nggak jelas, dan kebiasaan ini selalu berulang-ulang terjadi. Nah, saudara, orang yang marah itu memiliki efek buruk bagi tubuhnya. Sudah ditemukan dalam banyak penelitian, orang yang membiarkan dirinya dikuasai amarah, dia bisa mengalami sakit kepala yang serius, dia bisa mengalami yang namanya kesulitan untuk tidur, dia nggak nyenyak karena ada perubahan dalam dirinya. Kalau orang marah itu ada sesuatu yang berbeda dalam diri, tingkat emosi yang membuat katanya hormon-hormon dalam tubuh bekerja dengan lain, dan ini membuat dia jadi sulit tidur. Kecemasan yang tinggi, masalah pencernaan yang muncul dalam dirinya, ini membuat seorang mengalami keadaan yang tidak nyaman, ya. Makanya banyak orang seringkali sakit perut, mengalami masalah sistem pencernaan itu karena masalah kepahitan yang belum terselesaikan. Ada yang berkata bisa mengalami tekanan darah tinggi, ya, membuat seorang mengalami stroke, ya, itu bisa karena yang namanya kemarahan. Depresi juga, saudara, orang yang marah dia bisa mengalami stres dan depresi. Dan ini yang sering kali terjadi, saudara. Orang yang mengalami serangan jantung banyak karena faktor yang disebut dengan faktor kemarahan. Sebuah studi dilakukan terhadap orang-orang yang mengalami tingkat kemarahan yang tinggi. Harvard Medical School melakukan penelitian menemukan bahwa kemarahan menggandakan risiko serangan jantung dibandingkan dengan orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Saudara, apakah kita bisa mengatasi amarah dengan cepat? Bisa nggak kita mengatasi amarah hanya dalam waktu 6 detik saja? Mungkin berkata, ini Pak, sensasi bombastis, sensasional yang nggak bisa Pak, masa dalam waktu 6 detik. Saudara, coba baca ini bagian Alkitab. Alkitab berkata begini, hai saudara yang kasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk apa? Mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk marah, slow, ya, to be angry. Lambat untuk marah. So, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tadi itu yang disebut dengan amarah kedagingan, marah yang disebut dengan marah manusiawi, kemarahan manusiawi.
Amsal berkata begini, saudara, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Saya sering kali mengatakan, saudara, bahwa yang namanya bebal, kebodohan dalam Alkitab tidak ada kaitannya dengan IP, indeks prestasi di kuliah, dulu di sekolah, bukan karena IQ, bukan karena ranking di kelas. Orang bebal dalam Alkitab itu berkaitan dengan karakter. Kata Ibrani, orang bebal itu iwelet, itu orang yang bermasalah dengan karakternya. Nah, orang bebal itu, orang bermasalah dengan karakternya itu tidak bisa mengendalikan amarahnya. Tapi orang bijak ini bukan orang yang jenius, tapi orang yang punya kepekaan akan Tuhan dan rela tunduk kepadanya. Ini orang-orang yang bisa mengendal amarahnya. Nah, saudara, tadi kalau Alkitab katakan dalam Yakobus 1:19 lambat untuk marah, ternyata ditemukan oleh para ahli yang disebut dengan metode 6 seconds pause. Menurut penelitian, perpindahan kejap otak kanan ke otak kiri itu 6 detik. Nah, saya mungkin sedikit jelaskan tentang yang namanya otak. Ada otak kanan, otak kiri. Saya tidak ahli dalam masalah otak-otak. Saya hanya suka makan otak-otak ya. Otak kanan itu otak emosi. Jadi kalau orang itu marah, itu otak kanan yang dominan. Otak kirinya tidak dominan. Untuk mengatasi amarah, kita harus cepat-cepat pindahkan dari otak kanan ke otak kiri. Dan perpindahan ini, saudara, dibutuhkan 6 detik. Kalau orang terus-menerus dikuasai dengan otak kanannya ketika dia marah, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Dia banting handphone, dia melakukan tindak kekerasan, dia melakukan tindakan yang bisa melukai orang yang dikasih. Dan di saat-saat kemudian, beberapa waktu kemudian, dia nyesal. Kenapa dia marah? Dia pukul istrinya, dia pukul anaknya, dia aniaya orang. Dia ada orang yang marah, dia tabrakin mobilnya ke mobil orang lain, dia nyesal. Kenapa? Karena mobilnya belum lunas, masih kredit, makanya bunyi mobilnya dit dia tabrakin ke mobil orang karena marah, mungkin dia dipotong sama orang, dia marah, ternyata mobilnya selesai juga rusak dan dia menyesal. Berapa banyak kita lakukan seperti itu, selesai. Itu yang namanya ketika kita marah, kita dikuasai oleh otak kanan. Kita harus pindahkan ke otak kiri. Menurut penelitian, saudara, perlu 6 detik. Itu yang disebut dengan the 6 second pause. Kita harus berhenti 6 detik, saudara. Untuk apa? Untuk memindahkan dari otak kita yang lagi dikuasai oleh otak kanan, emosi, kemarahan, hal-hal yang membuat kita mungkin jadi naik darah, ya, gitu, darting orang bilang. Otak kiri, otak berpikir, gitu. Ya, itu perlu waktu 6 detik. Jadi Alkitab itu luar biasa. Alkitab bilang kita harus lambat untuk marah. Apa maksudnya? Supaya otak kanan kita dipindahkan, cara kerja dari otak kanan ya ke otak kiri. Otak kanan yang dominan dipindahkan ke otak kiri, saudara. Saya menemukan ada banyak orang, saudara, seperti Harry Truman, ini mantan presiden Amerika Serikat. Kalau dia lagi marah, menulis surat dalam keadaan marah, dia tahan 24 jam. Itu betul, saudara. Karena seringkali kita membalas WhatsApp orang, kita menjawab orang dalam keadaan marah, dan seringkali, saudara, perkataan kita jadi asbun, asabunyi, asma, asamangap, omong doang. Dan kita menyesali, saudara, setelah kita mengatakannya. Ada lagi yang mengatakan, saudara, seperti Thomas Jefferson, salah seorang pendiri Amerika Serikat. When angry, count to 10 before you speak. If very angry, count to 100. Wih, benar nih, saudara, ini benar. Ya, jadi kalau kita marah, saudara, kita harus lambat untuk marah, kita tahan. Ya, ada yang berkata begini, to deal with anger, you actually need to stop and deal with it. Untuk mengatasi amarah, sebenarnya kita hanya berhenti. Ya, berhenti. Dan kita atasi kemarahan kita. Saudara, bagaimana kita menguasai kemarahan hanya dalam waktu 6 detik saja? Berhenti, diam, tarik nafas, tahan selama 6 detik. Jangan ucapan kata-kata yang membuat kata-kata kita orang lain dia terluka. Jangan ambil tindakan yang di kemudian hari kita sesali. Ada yang berkata, coba hitung 1 sampai 6 dalam bahasa asing. Ingat tempat-tempat yang indah favorit, 6 tempat yang menjadi tempat favorit. Pokoknya
kita berhenti, pindahkan dari otak kanan ke otak kiri. Ya, diam. Habis itu kita tarik diri. Rubah fokus. If you change your focus, you will change your emotion. Kita rubah fokus kita. Kadang kita terus marah. Kenapa? Karena kita terus fokus kepada perkataan orang. Kita terus fokus kepada WhatsApp yang kita terima. Kita fokus kepada kendaraan yang potong kita. Tapi kita rubah fokus, coba. Ya, belajar untuk melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Yang namanya Yusuf tidak balas dendam. Kenapa? Karena Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dia ngomong begitu sama saudaranya, membuat dia jadi budak. Di Mesir yang dijual jadi budak, yang buat dia akhirnya masuk ke dalam penjara. Tetapi dia melihat ada rencana Tuhan yang baik. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang hidup dalam rencananya. Saudara yang percaya, saudara akan mengalami sukacita. Saudara yang boleh melihat segala situasi keadaan dalam hidup saudara di sudut pandang Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang yang menang atas amarah saudara. Tuhan memberkati. Shalom.